Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi abilum fi tarani amin ya rabbal alamin. Salatul Idain. Salat tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid. Salat untuk menghormati masjid. Kita masuk masjid ya jangan duduk gitu aja. Jadi ada penghormatannya dengan cara salat. Tahiyatul masjidi lidakhilihi ayya waqtin raq'atani fa aktsar bitaslimah qabla julusihi. Ini caranya salat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu disunahkan bagi orang yang masuk masjid. Kalau masuk musola, masuk aula, masuk madrasah, masuk ribat enggak. Khusus masjid, musola enggak. Lidakhilihi ayya waqtin, waktu kapan saja, hatta waktu karoha. Hatta waktu karoha, madhab Syafi'i mensunahkan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid ini sholat yang sababnya mutaqaddim. Waktu karoha itu tidak boleh sholat hanya apa? Sholat mutlak atau sababnya mutaakhir. Ini mutaqaddim, masuk masjid dulu baru sholat. Jadi sababnya mutaqaddim. Sunnah itu madhab Syafi'i. Tapi kemarin sudah diterangkan bahwa amalnya salaf dari Sada Al-Balawi, kalau di waktu karoha masuk masjid mereka tidak melakukan salat tahiyat masjid, tapi diganti dengan bacaan Al-Baqiyatus Shalihat 4 kali. Salat tahiyatul masjid berapa rakaat? Rakaatani fa aktsar, 2 rakaat atau lebih. Yang penting bitaslimah dengan 1 salam. Jadi salat tahiyatul masjid antum masuk masjid niat salat tahiyatul masjid 8 rakaat. Enggak apa-apa, enggak harus 2. 8 rakaat enggak apa-apa. Yang penting 1 salam, bukan dengan 2 salam. Qabla julusihi, sunnah kalau belum duduk. Catatan kaki di bawah. Wa tafutu bihi bil julus amidan aliman. Kalau masuk masjid sengaja dan tahu bahwa duduk itu menghilangkan kesunatan tahiyat masjid, maka hilang sunatnya sudah. La mustaufizan, kalau memang duduknya duduk mapan itu. Tapi kalau duduknya duduk enggak mapan, mustaufizan itu seperti orang duduk ala qadamaihi, duduk di atas kakinya ini. Jadi kayak siap-siap mau pergi. Orang kalau mau pergi kan siap-siap kan kakinya gini kan ya. Jadi kalau dudukannya kayak gini, bukan duduk yang nyaman, yang mapan gitu. Duduk-duduk orang yang siap-siap mau pergi, itu enggak masalah. Setelah masuk masjid duduk model kayak gitu tadi, duduk di jongkok misalnya. Nah ini ndak fawat, tetap sunnah. Wala liyastariha qalilan summa yakumulaha. Atau habis masuk masjid capek menggos-menggos, duduk sebentar kemudian mau salat tahiyat masjid, apa-apa kalau memang tujuannya seperti itu. Jadi masuk duduk sebentar untuk kemudian berdiri salat tahiyatul masjid, masih sunnah itu. Qala Ibnu Hajar wala bil julusi lisyurbi, duduk untuk minum ndak fawat, tetap sunat. Tetap sunat. Wa khalafahu Ramli fiha, kata Imam Ramli kalau duduk walaupun untuk minum sudah enggak sunat sudah. Kata Ibnu Hajar kalau duduknya untuk minum enggak apa-apa. Di masjid-masjid Tarim itu rata-rata setiap masjid itu ada barodah, jadi mesin pendingin air. Karena di sana kan cuacanya panas kalau pas musim panas itu, jadi mesti ada mesin pendingin air. Itu ya lumayan terasa memang jalan dari asrama, dari rumah ke masjid itu kalau di Hadramut panasnya luar biasa. Itu. Jadi masuk masjid itu haus. Jadi kadang minum dulu. Dan disediakan tempat duduk itu, di tempat minum itu disediakan tempat duduk kayak Masjid Jami' Tarim. Di tempat minumnya itu ada tempat duduknya. Sebagian orang biasanya masuk situ duduk dulu minum, habis itu salat tahiyatul masjid. Apakah masih sunnah? Sunnah kata Ibnu Hajar. Belum fawat. Kata Imam Romli fawat. Wala bihi aibil julus nasiyan ing qasural faslu. Itu. Duduk kalau lupa tetap sunnah. Kalau enggak lama pemisahnya. Jadi masuk masjid lupa kalau dia sunnah tahiyatul masjid itu. Jadi lupa. Oh iya saya belum tahiyatul masjid kok duduk. Sunnah asal duduknya belum lama. Lama ini asal duduknya sebentar. Sebentar ini berapa? Bi alam yasa rakaat ini bi aqalli mujzi. Sekiranya tidak cukup waktu itu digunakan sholat 2 rakaat, dilakukan wajibnya saja. Nah, itu. Wala bil qiyam wa in tola, berdiri lama masih sunnah, tidak hilang kesunatannya. Masuk masjid berdiri tola-tole, selfie dulu, tetap sunat tahiyatul masjid selama belum duduk. Wala bil julus liyuh
rima biha bitahiyatul masjid jalisan. Duduk karena memang niatnya mau sholat tahiyatul masjid dalam keadaan duduk, tidak fawat juga. Kan sholat tahiyatul masjid sunnah, boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Dia duduk, tujuannya mau sholat dalam keadaan duduk, tidak apa-apa. Wa yaqumu maqamaha wa maqama sajdati tilawah wasyukur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim arba'an. Bisa menjadi pengganti tahiyatul masjid, pengganti sujud tilawah, pengganti sujud syukur bacaan yang barusan ini sebanyak 4 kali. Tapi selama bisa tahiyatul masjid ya tahiyatul masjid, selama bisa sujud tilawah, sujud syukur ya tetap dibaca. Tapi kalau tidak memungkinkan atau kayak sempatnya sempit pas ada acara, tidak mungkin kita untuk tahiyatul masjid di situ, tidak mungkin kita untuk sujud tilawah, ada khataman Quran, baca ayat sajdah, mau sujud tilawah tempatnya penuh, ya udah baca baqiyatus sholihat ini 4 kali, gantinya itu. Wa tahsulu bi fardin au naflin akhar aksar min rakaah. Salat tahiyatul masjid termasuk salat yang bisa digabung dengan salat lain. Digabung dengan salat apapun, salat fardu, salat sunat, yang penting jumlah rakaatnya lebih dari 1 rakaat. Kalau digabung dengan witir yang 1 rakaat tak cukup. Jadi digabung dengan salat fardu, salat sunat yang melebihi 1 rakaat bisa. Maksudnya bisa ini apa, harus niat apa bagaimana? Begini, kalau ada orang masuk masjid sunat tahiyatul masjid, kalau tidak tahiyatul masjid langsung duduk makruh. Kenapa? Dia meninggalkan perintah kesunahan. Tapi kalau dia masuk masjid qomat sholat duhur, jamaah duhur dia, ini sudah menggugurkan perintah tahiyatul masjid. Artinya seandainya dia sholat duhur kemudian duduk, tidak makruh, tidak kena kemakruhan duduk sebelum sholat, sudah cukup. Pahala tahiyatul masjid dapat apa tidak? Khilaf antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau nggak niat ya nggak dapat. Jadi masuk masjid, sholat taraweh, sholat witir, sholat duha, sholat fardu, tidak pakai niat tahiyatul masjid, niat satu tok usolli fardhu dhuhri gitu aja. Kata Imam Ibnu Hajar, hanya dapat pahala sholat duhur, tidak dapat pahala tahiyatul masjid, walaupun menghilangkan kemakruhan untuk duduk sebelum tahiyatul masjid. Kata Imam Romli, dapat pahala 2, dapat sholat duhur dan dapat tahiyatul masjid, walaupun tidak diniati. Walaupun nggak diniati. Kata Ibnu Hajar, enggak, dapat 1 kalau nggak diniati. Kalau ingin dapat 2, niat 2, usolli fardhu dhuhri wa tahiyatal masjid wa nafla tahiyatil masjid atau sunnata tahiyatil masjid, dapat 2. Itu harus niat 2 kata Ibnu Hajar. Catatan kaki di bawah, wa tahsulu bi fardin au naflin akhar aksar min rakaah ai innahu yasqutu talabuha. Perintah tahiyatul masjid itu menjadi gugur bidzalika faqat. Itu dengan apa? Salat fardu atau sunat tadi itu. Illam yanwiha, kalau dia tidak niat tahiyatul masjid hanya menggugurkan fardu. Wa tahsulu fadilatuha aidan innawaha. Dapat fadilah tahiyatul masjid kalau diniati tahiyatul masjid, niat double tadi itu. Ini Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar. Wa qala al-Imamur Ramli bal tahsul wa illam yanwiha. Walaupun tidak diniati tahiyatul masjid, salat zuhur di masjid otomatis mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Ini Imam Ramli. Ya ahsannya niat 2. Sunnatul wudu, salat sunat setelah wudu. Sunnatul wudu rakaatani fa aksar akibahu. Salat sunat setelah wudu itu 2 rakaat atau lebih. Boleh lebih, tidak harus 2. Setelah wudu. Jadi setiap kita wudu sunat salat. Nah, itu namanya salat sunat wudu. Itu. Akibahu ini bagaimana? Ai, catatan kaki di bawah, qoblatu lil fasli urfan. Sebelum ada pemisah lama baru wudu kemudian salat. Sebelum adanya pemisah lama. Kalau sudah ada pemisah lama hilang kesunatannya. Ini menurut Tuhfah Imam Ibnu Hajar. Wa qala Samhudi wa Abu Mahramah la tafutu illa bil hadats. Kata Imam Samhudi dan Imam Abu Mahramah, salat sunat setelah wudu itu walaupun sudah dapat 5 jam yang lalu wudunya tetap sunat selama belum hadas. Itu banyak khilaf di sini.
banyak khilaf. Wa tahsulu bima tahsulu bihi tahiyah. Salat sunatul wudu ini tidak harus secara khusus, sama seperti tahiyatul masjid tadi, bisa digandeng dengan salat fardu, dengan salat sunat yang jumlah rakaatnya 2 rakaat atau lebih. Itu jumlah rakaatnya lebih dari 1 rakaat. Selesai dari sholat sunat, masuk bab baru, bab jamaah. Itu bab jamaah. Sholat jamaah ini al jamaah lughatan at-taifah, kelompok. Wa syar'an irtibatu sholatil makmum bi sholatil imam. Ini tarif jamaah. Hubungan antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Wa takunu fardhu ainin. Salat Jumat hukumnya macam-macam. Itu ada beberapa itu. Kadang fardu ain, bisa fardu kifayah, bisa sunat, mubah, makruh, bahkan bisa haram. Bisa nggak boleh jamaah itu. Hukumnya jamaah wa takunu fardu ainin. Kadang jamaah itu fardu ain, kama fil Jum'ah. Seperti salat Jumat. Tapi yang fardu ain, jamaah Jumat itu hanya rakaat pertama. Jadi antum salat Jumat, jamaah dapat 1 rakaat, setelah bangun dari sujud kedua, itu mufaraqah dengan imam, tidak apa-apa, sah. Tapi ya eman, hilang fadilah jamaahnya. Jadi salat Jumat itu jamaahnya fardu ain khusus rakaat pertama. 1 rakaat, habis itu meneruskan sendiri. Karena imamnya bacanya panjang misalnya, atau bacanya kecepatan, dapat 1 rakaat kita mufaraqah, tidak apa-apa, sudah sah Jumatannya. Tapi kalau tidak ada udzur, mufaraqah, niat mufaraqah itu bisa menghilangkan fadilah jamaah. Beda kalau ada udzur. Kalau nggak ada udzur, hilang fadilah jamaahnya, walaupun sah, tapi tidak dapat fadilah. Wa fardhu kifayah, jamaah itu kadang fardu kifayah. Contohnya kama fi adail maktubah alal ahrar ar-rijal al-muqimin. Jamaah itu hukumnya fardu kifayah kalau semuanya meninggalkan, dosa semua yang masuk taklif. Itu. Kalau ada yang melakukan minimalnya, maka gugur dosanya. Apa fardu kifayah? Seperti sholat ada maktubah. Sholat maktubah 5 waktu yang ada. Kalau qadha enggak. Kalau qadha enggak fardu kifayah. Punya qadha salat duhur, temannya juga punya qadha salat duhur, jamaah, apa fardu kifayah? Enggak, khusus ada. Itu fardu kifayah. Siapa yang kena fardu kifayah? Penting mengetahui siapa yang kena. Soalnya kalau sampai nggak terlaksana, yang dosa ya orang-orang ini aja. Yang nggak masuk ya nggak dosa. Alal ahrar, orang merdeka, budak nggak masuk. Ar-rijal, laki-laki, perempuan nggak masuk. Jadi kalau sak kampung nggak ada jamaah, ibu-ibunya nggak kena dosa, bapak-bapaknya yang kena dosa. Al-mukimin, yang mukim. Mukim baik mustautin atau bukan. Mustautin penduduk tetap, mukim kayak antum, ya. Bukan musafir, gitu kayak antum, mukim. Ini kena fardu kifayah. Jadi kalau sak kampung ini nggak ada jamaah, antum yang anak ribat kena dosa juga. Kena dosa. Bukan hanya penduduk sini saja, tapi semua yang mukim di situ, orang kos-kosan, anak ribat dan semuanya. Kalau sampai nggak terlaksana jamaah, dosa semua. Fardu kifayah, sholat jamaah ini fardu kifayah minimal 2 orang, makmum dan imam. Makmum dan imam. Nah itu. Dan harus tampak syiarnya. Harus tampak syiarnya. Itu baru bisa menggugurkan kifayah. Kalau nggak tampak syiarnya, nggak menggugurkan fardu kifayah. Tampak syiar itu nggak harus orang banyak. Tampak syiar walaupun imam dan makmum itu sudah cukup. Yang dimaksud tampak syiar itu harus, kalau kampungnya besar, harus ada beberapa tempat jamaah, tidak cukup 1. Dan harus dilakukan di tempat-tempat yang sekiranya semua orang masuk situ tidak sungkan. Kalau jamaah kayak di rumah, kayak yang kadang-kadang kita lakukan di teras, ya itu kan tak semua orang berani masuk situ kan, sebagian sungkan. Kecuali yang sudah biasa aja, yang nggak biasa kan mau masuk situ kan sungkan. Nah itu tidak cukup, itu tidak menggugurkan fardu kifayah. Jamaah yang menggugurkan fardu kifayah itu kalau dilakukan di tempat yang sekiranya siapa saja masuk situ nggak sungkan, kayak masjid. Siapa saja nggak sungkan masuk masjid, walaupun bukan orang setempat, tak sungkan. Musola wakaf, bukan musola milik, itu musola wakaf, lapangan, itu semua orang nggak sungkan untuk masuk situ. Nah itu yang bisa menggugurkan fardu kifayah. Dan kalau kampung kecil, 1 gang itu cukup 1 lokasi
lokasi jamaah. Tapi kalau kampungnya besar harus ada beberapa lokasi. Berapa? Ya seukuran kira-kira orang berangkat dari rumah, semua penduduk kampung situ berangkat dari rumah ke tempat jamaah terdekat itu tidak masyakot. Nah masyakot, kayak kampung Kebonagung. Kampung Kebonagung itu kan mulai dari lampu merah perempatan itu sampai sungai Chicken itu ya, nah, sampai di situ kan. Lah kalau orang yang di perempatan suruh ke situ setiap 5 waktu, kira-kira masyakot apa enggak? Masyakot, maka tidak cukup. Jadi kampung kayak Bonagung itu berarti harus ada beberapa lokasi jamaah. Ukurannya sekiranya setiap warga setempat kalau mau sholat jamaah 5 waktu ke tempat terdekat dari rumahnya itu tidak masyakot. Itu yang bisa menggugurkan jamaahnya. Tidak harus banyak, cukup 2 orang tadi itu, imam sama makmum sudah menggugurkan. Ini yang menggugurkan fardu kifayah. Jadi kalau ada satu kampung besar yang harusnya perlu 3 masjid, utara, selatan, tengah. Yang utara bikin ada jamaah, yang tengah ada, yang selatan tidak ada. Yang dosa yang selatan toh, yang tengah sama yang utara tidak. Kenapa? Sudah ada. Itu. Kenapa tidak menampakkan syiar yang selatan? Itu nggak menampakkan syiar. Kemudian wasunnah, ada jamaah sunnah, kama fil janazah wal iten, janazah, iten, taraweh, witir Ramadan ya. Banyak. Ini contoh aja ini. Ini jamaahnya sunnah. Wa mubahah, ada jamaah yang mubah seperti kama fil rawatib tasbih, salat tasbih jamaah mubah. Jadi nggak ada fadilah jamaahnya itu, mubah. Sholat tasbih, sholat rawatib, sholat duha jamaah, tidak ada pahala jamaah. Lu apa tidak dapat pahala sama sekali? Bisa dapat pahala nyemangati orang, ajak-ajak kebaikan. Ini kalau nggak diajak jamaah sholat tasbih, tidak bakalan orang sholat tasbih ini. Diajak jamaah, dapat pahala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan pahala jamaah. Kenapa? Tidak sunnah jamaahnya. Sholat sendiri harusnya. Dan bisa jadi terlarang jamaah sholat duha itu bisa jadi terlarang. Kalau apa? Kalau menimbulkan kesalahpahaman masyarakat bahwa jamaah duha itu sunnah. Kalau sampai masyarakat beranggapan jamaah itu sunnah, maka haram. Kenapa? Memberikan pemahaman yang salah. Jadi kalau mengadakan jamaah sholat-sholat yang nggak sunat jamaah, kayak sholat tasbih, sholat duha, atau sholat-sholat witir di luar Ramadan, kayak gitu itu, qiyamul lail, nah itu ya kadang-kadang aja. Dan kalau bisa dikasih penjelasan bahwa jamaah ini nggak sunnah, tapi dilakukan agar kita semangat saja, nah, seperti itu. Tidak sunnah. Kalau menimbulkan kesalahpahaman masyarakat bahwa itu sunnah, bisa terlarang. Itu. Wa makruha, ada jamaah makruh. Ya apa contohnya? Kama fil ada khalfal qada wa aksi. Orang salat ada, imamnya qada, atau sebaliknya, makmumnya qada, imamnya ada. Nah, ini makruh ini. Wa mamnu'ah, ada jamaah yang enggak sah, mamnu, enggak boleh. Contohnya, kama idza ikhtalafa nadmus sholaten. Kalau tata cara salatnya beda. Tata cara sholat beda, ini bukan rokaatnya, beda rokaat ada masalah. Tata caranya, contohnya kasubhin wa khusufin. Sholat subuh jamaah ke sholat gerhana. Gerhana yang pakai dua berdiri. Kalau gerhana yang pakai 1 berdiri tidak ada masalah. Gerhana yang 2 berdiri. Metode sholatnya, model sholatnya beda, tata cara sholatnya beda. Kalau cuma beda rokaat tidak apa-apa. Sholat maghrib kodok, jamaah ke sholat isya, tidak masalah. Loh ya apa, nanti imamnya kan 4 rakaat, makmumnya 3 rakaat. Ya udah, setelah 3 rakaat tasyahud sudah makmumnya mufaraqah ya. Itu gitu aja. Atau sholat imamnya sholat subuh, makmumnya sholat isya. Oh, enggak masalah. Imamnya dapat 2 rakaat salam, makmumnya lanjutkan 2 rakaat. Nah, itu enggak ada masalah kalau hanya beda rakaat. Kalau beda cara ini enggak boleh. Kayak sholat jenazah, jamaah sholat duha ke orang yang sholat jenazah, enggak boleh. Tata cara sholatnya beda. Jamaah. A'darul jumu'ati wal jamaah. Ini udur-udurnya Jumatan, udur-udurnya jamaah. Kita tahu tadi Jumatan itu fardu ain. Alal rijal, al ahrar, al mukallafin, al mukimin, al apa? Alladzina laisa lahum udzur ya. Itu. Nah, seperti di Mukhtasar Latif. Itu. Jadi salat Jumat itu fardu ain.
Kalau tidak dilakukan dosa. Siapa yang dosa? Yang nggak melakukan. Bukan fardu kifayah. Jadi sholat Jumat tidak bisa perwakilan. Semua yang masuk khitab itu wajib hadir. Kalau yang kena khitab itu 100 orang, ada satu yang nggak hadir, satu ini dosa, ini fardu ain. Kalau jamaah 5 waktu ini fardu kifayah. Fardu kifayah ini cukup perwakilan, pokok terlaksana cukup, tidak harus semua melakukan. Nah, Jumat fardu ain, kalau ditinggalkan dosa. Ini kalau nggak ada udzur. Sholat jamaah 5 waktu fardu kifayah, kalau nggak terlaksana dosa. Kalau sudah terlaksana, antum tidak hadir, kena kemakruhan. Di masjid sudah ada jamaah, alhamdulillah sudah gugur fardu kifayah. Jadi ana sholat sendiri saja, sudah terwakili oleh orang lain, kena makruh antum. Ya, jadi jamaah 5 waktu itu kan fardu kifayah. Kalau sudah terlaksana, antum masih diperintahkan. Kalau tidak melakukan, kena makruh. Kalau sak kampung nggak melakukan, dosa semua. Kalau sudah terlaksana, yang melaksanakan dapat pahala, yang nggak melaksanakan kena makruh. Kecuali ada udzur. Apa udzurnya? Sama. Antara udzurnya Jumat dan jamaah ini sama. Udzurnya Jumat dan jamaah secara fikih gampang. Tapi secara tasawuf ya jangan hanya pokok ada udzur wis ndak jamaah, wis ndak Jumatan wis. Gampang kalau secara fikih gampang. Cuman ya itu tadi, secara akhlak, secara adab jangan gampang-gampang ninggalkan jamaah apalagi Jumatan. Kecuali udzurnya memang betul-betul serius. Ya apa ngukur udzur itu serius? Kira-kira antum itu memang betul-betul tidak bisa hadir. Ya apa ukurannya? Seandainya di masjid ada orang bagi-bagi fulus, yang datang ke masjid tak kasih 1 miliar, antum tidak bakalan datang. Enggak datang, anas udzur ini. Ada orang bagi-bagi uang 1 miliar tidak bakalan. Enggak, ana ma'dzur, hatta 1 miliar ana tidak datang. Nah, itu baru udzur yang serius ini. Tapi kalau ada orang bagi-bagi 100.000 tertarik, enggak serius ini. Walaupun secara fikih udzur ya, itu. Ada, atau misalnya hari ini Pak Mukromin promo, itu yang hadir ke masjid dikasih madu sak botolan misalnya. Waduh, enggak sido udzur ini misalnya. Wah, enggak serius ini. Walaupun secara fikih udzur, tapi ini enggak serius berarti. Nah, begitu. A'darul jumu'ati wal jamaati kasiratun, banyak. Ini disebutkan sebagian saja. Minha al-marad, sakit, ini udzur. Sakit yang udzur ini apa? Catatan kakinya ai bi haitsu yashukku ma'ahul hudur. Sekiranya dibuat hadir jamaah itu masyaqqat yang la tuhtamal adatan. Umumnya orang enggak nahan sakit seperti itu. Pusing berat sempoyongan mau jatuh. Umumnya orang enggak betah. Nah, maka udzur. Tapi bi khilafil yasir, beda kalau sakit sedikit, kahumma khafifah, itu demam, agak demam, meriang berangkat atau meriang berangkat, beli gorengan keluar ke jamaah nggak keluar ya, meriang kenapa tidak jamaah, meriang, lapar beli gorengan keluar. Nah, ini tidak serius, ini tidak udzur, itu harus sakit yang masyaqqat yang la tuhtamal adatan itu. Apalagi sakit panu ya, enggak. Yang kedua, wal khauf alal maksum, mengkhawatirkan orang yang maksum, artinya yang muhtaram, sesuatu yang maksum, yang dilindungi oleh syariat. Apa maksum itu? Catatan kaki di bawah, min nafsi, nyawa, mengkhawatirkan keselamatan nyawa. Ada musuhnya di situ, kalau ketemu di situ bacok nanti. Nah, udzur. Au irdin, perasaan, harga diri. Kalau kita keluar situ, ini ada orang-orang yang nggak seneng kita dicaci maki habis, udzur. Artinya boleh tidak jamaah, boleh tidak Jumatan. Tapi kalau antum hadir, oh masya Allah antum ya, dicaci maki, keluar ada apa-apa. Itu irdin. Au malin, atau ada pungli. Itu ada pungli. Kalau kita lewat situ nanti ada tarian pungli. Nah, ini tidak apa-apa, udzur Jumatan, udzur jamaah. Aw ikhtisasin. Nah, ada mal, ada ikhtisas. Nanti di bab muamalat ini kita bahas ya. Mal itu, sesuatu itu bisa disebut mal kalau bernilai dan harus suci. Ada manfaat. Jadi sesuatu itu bisa disebut mal, harus bernilai, manfaat, dan suci. Kalau ikhtisas mungkin manfaat tapi najis, seperti kotoran sapi. Manfaat apa enggak?
manfaat untuk pupuk ya, tapi nggak suci, nggak bisa disebut mal. Itu namanya ikhtisas. Waduh, anak kalau pergi Jumatan, celetong sapi dicuri orang. Jadi ngeboti celetong sapi, kotoran sapi, utur. Gampang ya secara fikih ya, utur. Jadi antum nggak Jumatan, kenapa? Anak kalau Jumatan ini celetong sapi ini dicuri orang, nanti dibuat pupuk, padahal anak perlu untuk pupuk sawah, untuk pupuk kebun misalnya. Jadi ngeboti celetong, utur secara fikih. Tapi secara akhlak, mosok ndak Jumatan gara-gara celetong. Itu gara-gara celetong. Jadi secara fikih utur sudah gampang sekali, secara fikih gampang. Lahu aw lighairihi. Lah tadi itu nyawa, harga diri, harta, ikhtisas, ndak harus punyanya dia walaupun punyanya orang. Ngeboti celetongnya orang. Waduh, kasihan punya tetangga anak celetong dicuri orang nanti kalau anak Jumatan. Jadi ndak Jumatan gara-gara ngeboti celetongnya orang, celetongnya tonggo ya. Utur ini secara fikih. Kemudian udzur yang ketiga wasyiddatul har, cuaca yang sangat panas, panas ekstrim. Ini udzur. Catatan kaki di bawah mutlaqan indar Ramli. Secara mutlak ini udzur kata Imam Ramli. Wa in wajadadillan, walaupun punya payung. Cuacanya panas, panas bukan hanya mataharinya tapi cuacanya juga panas, anginnya juga panas. Walaupun punya payung ya tetap udzur kata Imam Ramli. Di sholat apa saja, waqala Ibnu Hajar zuhran faqat, kata Imam Hajar zuhur aja, asar ndak kemenye, asar udah mulai panasnya berkurang, jadi khusus zuhur kata Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ramli ndak, hatta asar kalau panasnya ekstrim ya udur. Kemudian wasyiddatul barad, dingin ekstrim, ini juga udur. Lailan wa naharon wa in alifahu, siang malam walaupun terbiasa. Kayak pas bulan-bulan Agustus orang-orang di Bromo sana kan, itu dinginnya luar biasa pas berdiding itu. Dinginnya luar biasa walaupun orang situ sudah terbiasa. Kalau ekstrim itu udur secara fikih, tapi ya opo gitu loh. Pas beli nasi goreng keluar, jamaah enggak keluar, kan lucu juga ini. Itu. Wa tamridu man la muta'ahhida lahu, merawat sakit orang yang tidak ada yang merawat. Tamrid itu apa? Meladeni orang sakit, menjaga biar tidak jatuh, ngambilkan minum, ngambilkan makanan, nuntun ke kamar mandi, itu namanya tamrid. Jadi merawat orang sakit yang mana tidak ada yang merawat, dia sendirian, tidak ada yang merawat. Ini udzur. Waduh, Jumatan, tapi kalau Jumatan ini pasien tidak ada yang jaga. Kebetulan yang jaga cuma satu, keluarganya yang lain tidak ada. Kalau tak tinggal Jumatan, ya apa nanti kalau jatuh dari ranjang? Ya apa kalau perlu ke kamar mandi? Ya apa kalau perlu minum? Itu. Perawat kan tidak selamanya ada, kadang-kadang aja ngontrol. Lah ini udzur, ini boleh untuk apa, ndak Jumatan, boleh ndak jamaah. Ini jadi merawat orang yang sakit yang tidak ada yang merawat. Apa harus nggak ada yang merawat? Catatan kaki di bawah. Aulahu mutahid, ada yang merawat, lakinnahu masyghulun bi syira'i adwiyatin aw nahwiha. Sebenarnya ada yang jaga orang kedua tapi sedang keluar beli obat, beli makanan misalnya. Wala farqa fil marid bainal qarib wa ghairi. Orang yang sakit tidak harus kerabat, atau orang lain tidak kenal. Antum pas jalan berkunjung ke rumah sakit, mengunjungi keluarga. Kebetulan keluarga ini ada yang jaga. Di samping keluarga antum tidak ada yang jaga. Di samping kamarnya tidak ada yang jaga. Waduh, ini kok tidak ada yang jaga ini. Antum jaga dia, udzur. Gitu. Walaupun bukan keluarga, bukan kerabat. Contoh lagi yang boleh menjadi udzur, wa kaunuhu ay kaunul marid ya'nasu bihi. Orang yang sakit ini sebenarnya ada yang merawat, tapi kalau antum yang jaga dia senang, tenang, ya'nas, tenang, senang, itu merasa enjoy, itu ya'nasu bihi bisyaksi. Catatan kaki di bawah, walau ajnabiyan lahu mutahid, walaupun orang lain bukan kerabat kita dan ada yang ngerawat, cuman kalau kita ada di situ dia tenang, kalau kita tidak ada, semua orang kena amuk. Itu saya masih ingat dulu Walidi rahimahullah, itu kalau saya ada di situ tenang, tapi kalau saya pulang mulai perawat siapa kena, saat dokternya kena marahi. Itu dulu Walidi gitu rahimahullah. Itu jadi kalau saya pas jaga di situ tenang, nggak mintanya nggak aneh-aneh, pas memang sakit parah mintanya nggak aneh-aneh, terus nggak gampang marah. Nah, itu
Kalau saya enggak, dan kalau minta sesuatu terus tak omongi jangan itu. Soalnya kan diabetes, kadang minta makan yang justru meningkatkan gulanya itu. Gitu. Kalau ada saya di situ minta ini jangan, soalnya ini kata dokter nggak boleh gini, ya sudah, nggak minta lagi. Tapi kalau nggak ada saya, diwamu, aku iki loro, jadi kayak pangan saya nggak enak toh, loro panganan nggak enak gitu. Kena marahi semua dokter ini kena marahi, itu. Lah kayak gini ini utur, jadi nggak wajib Jumatan, nggak wajib jamaah. Lu ada yang jaga kok, yang lain kan bisa gantian. Iya, tenang. Ini kalau ada orang ini tenang, ini udur juga ini. Wa kaunuhu ya'nasu bihi. Wa israful qarib alal maut. Ada kerabat hampir meninggal, ada gejala-gejala hampir meninggal. Kalau orang sakit mau meninggal itu biasanya matanya ngangkat ke atas. Jadi matanya ke atas. Ini tanda-tanda mau meninggal, dijaga, jangan ditinggal. Waduh ini komat, sebentar lagi Jumatan, jaga. Jumatan bisa diganti zuhur nanti. Kalau ini keluarga meninggal kasihan, perlu ditemani. Yaitu kerabat. Wa israful qarib alal maut. Apa harus kerabat? Catatan kaki di bawah, misluhu az-zaujah. Begitu juga istri. Itu. Jadi istri mau meninggal, jangan ditinggal Jumatan, dijaga. Jaga biar tenang. Orang dalam kondisi mau meninggal, nazak, mau diambil nyawanya, itu gelisah, haus, kemudian iblis datang bawa air, perlu ditenangkan. Dan yang bisa menenangkan tentu orang-orang dekatnya. Kalau ada orang-orang dekatnya ketika masih hidup, tenang, makanya jangan ditinggal. Kerabat, istri, wa aqaribuha, kerabat istri, ipar, mertua, dan seterusnya. Itu. Wal mamluk, budak, wasodik, teman dekat, itu. Jangan ditinggal ustad, wal mu'tik, wal atik. Ini budak yang dimerdekakan atau sayyid yang memerdekakan. Wal mator in ballat sauba walam yajid kinan. Ini juga termasuk udurnya Jumatan dan jamaah. Hujan kalau hujannya itu bisa membasahi pakaian. Walam yajid kinan, dan tidak menemukan naungan. Ini tidak menemukan naungan seperti payung atau atap rumah yang menuju ke masjid. Itu. Kalau di pondok-pondok kan dari kamar ke masjid agak jauh, tapi biasanya ada atapnya. Nah, ini bukan udur, ini berangkat aja ada atapnya kok. Kecuali pas hujannya deras, kata ada atap, basah semua. Hujan yang udur di sini, udurnya Jumat dan jamaah, kalau sekiranya hujan itu bisa membuat pakaian kita basah. Kalau hujan rintik-rintik kecil-kecil, berangkat ke situ deket, tak sampai basah, nggak udur. Atau punya payung yang bisa mencegah basah, nggak udur. Udur kalau hujannya bisa membasahi pakaian dan tidak menemukan naungan. Ini udurnya Jumatan dan jamaah sama. Ini baru sebagian, sebenarnya banyak udur-udur yang lain itu banyak. Ini disebutkan sebagian, ya apa yang ada ini kita bahas karena memang ya sistemnya daurah. Nah, insya Allah kita berhenti di sini. Ini pembahasan lumayan berat ini, syarat-syaratnya jamaah dan penting. Insya Allah kita bahas nanti malam setelah fresh habis minum kopi ya. Nah, itu. Habis minum kopi, wis punya belum? Nah, itu. Itu nanti setelah fresh minum kopi insya Allah diterangkan bab syaratnya jamaah, insya Allah enak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.